Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainab Fitriana Aliza dengan akhiran NIM 75. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu yang berjudul Perbandingan Ideologi Islam dan Humanisme dalam Konseling Pendidikan. Pertama ada pengantar, yaitu ada dua sudut pandang, satu tujuan. Ideologi Islam dan humanisme adalah dua kerangka berpikir besar yang telah mempengaruhi peradaban dan pemikiran manusia selama berabad-abad. Walaupun keduanya memiliki titik sentuh dalam membahas harkat dan martabat manusia, mereka seringkali didekati dengan entitas yang berbeda, bahkan terkadang kontradiktif, terutama dalam filsafat modern. Ideologi Islam itu bersumber pada wahyu Allah SWT, mengatur hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal antar manusia, serta interaksi manusia dengan alam semesta. Sedangkan ideologi humanisme itu menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam perhatian, nilai, dan pemikiran, berakar kuat dalam filsafat Yunani kuno dan Renaissance. Ketiga, itu ada kerangka berpikir atau landasan teori. Itu ada pertama, ada pengertian ideologi. Ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau cita-cita, seperangkat ide dasar sebagai landasan bagi kelompok atau masyarakat. Kedua, dari Islam adalah agama Allah yang diwahyukan, yang membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, ada humanisme, itu ada paham yang menitik beratkan pada martabat manusia, kemandirian, dan pengembangan diri. Keempat, ada ideologi Islam, itu adalah sistem keyakinan yang bersumber pada ajaran Islam sebagai pandangan hidup dan cita-cita revolusioner. Kelima, ada ideologi humanisme, itu adalah sistem gagasan yang berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi diri individu. Keenam, ada konseling pendidikan, itu adalah pelayanan bimbingan untuk membantu siswa mencapai pengertian diri dalam menghadapi masalah pendidikan. Berikutnya ada perbedaan fundamental antara dua ideologi Islam dan humanisme. Pertama, ideologi Islam. Ideologi Islam itu berorientasi pada penegakan syariat dan pengamalan Islam yang murni. Berikutnya ada memandang alam semesta dan manusia diatur oleh Allah SWT. Selanjutnya ada hubungan manusia mencakup dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Kedua, itu ada ideologi humanisme, itu adalah paham yang tidak menggantungkan diri pada doktrin otoritatif. Yang kedua, ada memberikan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup, beragama, dan berpendapat. Terakhir, ada menekankan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan hak-hak orang lain. Dalam Islam, humanisme dipahami sebagai konsep dasar kemanusiaan yang terkait secara teologis, di mana memanusiakan manusia selalu terkait dengan makna insan sebagai khalifah di muka bumi. Berikutnya ada tujuan konseling pendidikan berbasis Islam. Tujuan ideologi Islam dalam konseling pendidikan adalah untuk membantu individu mencapai kesejahteraan lahir dan batin dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, membentuk individu yang seimbang antara dunia dan akhirat. Pertama, itu adalah tujuannya itu adalah pembentukan karakter. Di tujuan konseling pendidikan berbasis Islam itu ada pembentukan karakter. Pertama, ada pembentukan karakter itu untuk mengembangkan moral dan etika sesuai ajaran Islam. Kedua, ada mengenali jati diri, itu untuk membantu siswa menyadari diri sebagai hamba Allah. Ketiga, ada keseimbangan dunia akhirat. Di sini tujuannya itu untuk mempersiapkan keberhasilan dunia dan kehidupan akhirat. Selanjutnya ada penyelesaian masalah berbasis keimanan, itu mendorong solusi masalah dengan sabar, tawakal, dan bersyukur. Selanjutnya ada tujuan konseling pendidikan berbasis humanisme. Itu ideologi Islam berpusat pada potensi unik dan kebebasan individu. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mencapai aktualisasi diri, yaitu menjadi versi terbaik dari diri mereka. Pertama, ada pengembangan potensi diri, itu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat, minat, serta potensi unik yang dimiliki oleh siswa. Kedua, ada kemandirian dan tanggung jawab, itu untuk mendorong siswa mengambil inisiatif dan membuat keputusan sendiri. Ketiga, ada peningkatan kesadaran diri, itu membantu siswa untuk memahami perasaan, pikiran, dan motivasi mereka. Keempat, ada
menciptakan lingkungan inklusif itu membangun suasana konseling yang aman tanpa penghakiman dan penuh penerimaan. Selanjutnya ada peran konselor dalam integrasi ideologi. Peran konselor adalah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan prinsip-prinsip kemanusiaan untuk pendekatan yang holistik. Ini bukan tentang memilih salah satu, melainkan menciptakan kesejahteraan spiritual, emosional, dan sosial. Pertama ada bimbingan spiritual. Di sini itu fungsinya untuk membimbing siswa memperkuat hubungan dengan Allah dan menemukan makna hidup. Kedua ada mendorong refleksi diri, itu memfasilitasi refleksi berdasarkan ajaran agama untuk solusi masalah. Ketiga ada pengembangan karakter, itu membangun karakter kuat sesuai akhlak Islam dengan otonomi individu. Keempat ada teknik konseling humanistik, itu menggunakan konsep mendengarkan aktif, empatik, dan penerimaan tanpa syarat. Berikutnya ada menuju konselor holistik, itu dengan demikian konselor tidak hanya sebagai pemecah masalah tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu individu menjadi manusia sempurna yang utuh, cerdas, secara intelektual dan emosional, serta kokoh secara spiritual. Integrasi ini menciptakan praktik konseling yang lebih efektif, etis, dan terpadu dalam dunia pendidikan, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dengan bekal spiritual dan kemanusiaan. Dan itu ada kesimpulan dan saran, ideologi Islam dan humanisme meskipun memiliki landasan yang berbeda, dapat disatukan dalam praktik konseling pendidikan. Integrasi ini bertujuan untuk mencapai pendekatan yang holistik, di mana konselor dapat membimbing siswa tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk mengembangkan potensi diri secara utuh, baik secara spiritual maupun emosional. Sarannya untuk konselor itu integrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan prinsip-prinsip humanisme secara konsisten dalam praktik Anda. Kedua itu untuk meneliti, kaji lebih banyak sumber dan referensi terkait konseling serta efektivitas proses pembelajaran untuk hasil yang lebih baik. Untuk perbaikan selanjutnya itu sarannya itu mempersiapkan diri lebih matang dalam pengambilan dan pengumpulan data untuk penelitian yang lebih berkualitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan juga apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.